Shalom anak-anak. Tuhan memberkati luar biasa. Lagi. Shalom anak-anak. Tuhan memberkati luar biasa. Pada saat ini sebelum kita mulai pembelajaran, sebagai orang beriman tentu kita melandasi dengan doa. Sebelum kita berdoa akan diawali dengan pujian. Setelah itu baru kita melakukan doa pembuka pelajaran. Siapa kira-kira yang siap memimpin kita? Oke, silakan. Saya undang teman-teman sekalian untuk kita angkat satu pujian yang berjudul Segala puji syukur kita angkat bersama. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sebelum kita belajar kita satu yang berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan karena kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya Tuhan, berkati Pak Guru yang akan membawakan materi, berikan kesehatan dan kekuatan, dan kiranya materi yang Pak Guru berikan dapatkan kami dan kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa anak Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih buat anak kiri Sumang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan pelajaran. Silakan. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik. Puji Tuhan. Jadi kita selalu bersyukur ya. Setiap saat kita selalu mengangkat ungkapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu selalu baik di dalam kehidupan kita. Mana itu Mas? Ya. Coba lihat samping kiri kanannya. Ada yang alfa atau alfa semua? Oh, sakit. Sudah dijemur? Sudah? Bagus. Luar biasa. Bapak mau bertanya materi P5 2 minggu lalu membahas tentang apa? Saudara itu apa tangan? Ya, silakan. Separasi lahan kosong dan bagaimana pemanfaatan lahan kosong di sekolah. Oke, kita dulu. Jadi memang kita harus memahami setiap kegiatan yang kita lakukan ya. Step by step, langkah demi langkah. Jadi pada hari ini kita masih memakai materi P5 yang sama dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan. Minggu lalu Bapak sudah jelaskan gaya hidup berkelanjutan. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Pendekatan gaya hidup berkelanjutan adalah pendekatan kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hari ini dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya, itu namanya gaya hidup berkelanjutan. Jadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan hari ini, tapi kita tetap mengingat masa yang akan datang. Ya, untuk anak cucu kita itu yang dikatakan masa gaya hidup berkelanjutan. Kemudian siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, silakan. Contohnya jangan membuang sampah sembarangan karena sampah itu masih bisa didaur ulang dan kalau membuang sampah sembarangan dapat
Ya, kita tepuk tangan dulu. Jadi kehidupan ke depan itu agar lebih bagus, ya, lingkungan lebih bagus. Kita mau mulai sekarang. Bagaimana kehidupan ini bisa kita nikmati? Bagaimana kita bisa nikmati kehidupan di masa datang bagi anak-anak cucu kita. Jadi kita diharapkan bisa menyingkapi kehidupan ini dengan baik. Jadi lingkungan alam kita bisa bersahabat dengan kehidupan kita. Ya. Jadi salah satunya bagaimana kita mengurangi dampak, ya, sampah bagi kehidupan manusia. Ya. Karena sampah itu bisa dikelola, bisa dijadikan berbagai macam kerajinan, ya, sampah yang lain yang organik bisa dijadikan pupuk dan sebagainya. Inilah cara salah satu kita untuk menjaga gaya hidup berkelanjutan. Oke, pada materi hari ini kita akan masuk pada topik penanaman cabai. Ya, karena 2 minggu yang lalu kita sudah melakukan penyemaian. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai hari ini. Jadi tujuan yang hendak kita capai pembelajaran hari ini adalah murid dapat melakukan pembibitan tanaman cabai dengan merawatnya dengan cara yang baik. Ya, itu tujuan materi kita pada hari ini. Jadi sesuai dengan materi kita hari ini, kita akan keluar melihat lokasi yang kita lihat kemarin. Sudah kita observasi, ya, tempat penanaman cabai, karena 3 hari yang lalu kita sudah melakukan pemindahan bibit dari penyemaian ke polybag. Ya, jadi hari ini genap berapa hari? 5 hari, ya. Nah, waktunya kita melakukan penanaman cabai. Jadi mungkin kita mau keluar, kalau tidak ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke lokasi. Paham? Ya. Oke, kalau begitu kita menuju ke lokasi penanaman cabai. Jadi ini fermentasi selama 2 minggu ya, sudah bagus. Ya. Melihat hasil fermentasi pupuk kompos. Memindahkan pupuk kompos di media pembibitan. Ya. Ya, sudah penyemaian sudah cukup bagus, selesai. Kita melihat hasil penyemaian kita selama 2 minggu. Ini penyemaian kita selama 2 minggu yang akan kita tanam, kita pindahkan ke koker. Jadi sekarang kita pindahkan ke koker, 3 hari kemudian kita menanam. Ya, jadi kita menuju lokasi penanaman, kita simpan selama 3 hari ya. Baru 3 hari kemudian kita tanam. Oke, sip. Jadi sesuai dengan yang kita sepakati, 3 hari kemudian kita akan memindahkan
bibit lombok dari penyemaian ke koker. Ya, jadi kita kerja. Memindahkan hasil pembibitan di koker yang telah dibuat. Jadi ini penyemaian yang dipindah ke koker ini kita simpan selama 3 hari ya. Kita simpan selama 3 hari. 3 hari kemudian baru kita melakukan proses penanaman. Ya. Jadi sudah 3 hari ya. Ya, 3 hari waktu kita mulai tanaman. Kita lihat dulu bibitnya. Apakah bagus tumbuhnya? Jadi proses penanamannya Bapak ajar ya. Ya. Oke, cara penanamannya ini tanah diambil juga dari sepanjang dia melengket di akar, kita angkat, kita pindahkan ya. Ini proses penanamannya, ini sudah ada lubang ya, kita akan tanam ya, begini ya. Ya, oke, kemudian diganjal begini. Ya. Memindahkan bibit ke lokasi yang telah disiapkan. Bibit kita lebih 3 ya, lebih 3. Jadi kumpul dulu kita sebelum kita masuk dalam kelas. Kita pemilihan itu nanti kita pagi itu disiram. Gitu. Kalau nggak disiram, nah dia kekurangan air nanti bisa Mati. mati. Jadi setiap pagi kalian cara bergiliran siram ini, ya. Oke, kita kembali ke dalam kelas dan kita berdiri cuci tangan bersama, baru kita masuk kelas kembali. Ya, oke. Sehingga apa yang kita kerja itu tetap ya kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Tadi ya luar biasa pengalaman dari kalian di sana itu. Jadi saya ingatkan lagi setiap pagi harus disiram ya, supaya pertumbuhannya bagus. Jadi pada saat ini Bapak mau bertanya, adakah yang mau ditanyakan tadi ketika kita sudah selesai dari lokasi penanaman? Ada yang bertanyakan? Ada, sudah jelas? Ya, sudah jelas.
Kalau begitu kita mari pada ya. Jadi tugas selanjutnya adalah proses perawatan pemeliharaan ya. Jadi perawatan atau pemeliharaan itu dirawat yang perlu diperhatikan adalah penyiraman, kemudian pemupukan ya. Dengan cara itu cabai yang kita tanam sudah bisa berkembang dengan baik dan pada akhirnya akan menghasilkan buah lombok yang buah cabai ya yang banyak. Jadi itu tugas kalian. Bisa dipahami? Ya, Bapak mau bertanya kepada kita semua, kepada anak-anakku, apa kesan hari ini yang bisa kamu dapatkan? Ya, Chelsea, apa kesanmu hari ini? Kesan yang saya dapatkan itu, yang pertama kita tahu membuat kompos, kemudian kita bisa menggunakan sampah-sampah tersebut boleh menjadi sesuatu yang berguna. Kemudian cara bagaimana caranya merawat, menanam sampainya menghasilkan buah yang baik. Ya, kita beri tepuk tangan. Kalau dari kelompok Eklesia, ya, apa kesannya yang kalian bisa rasakan? Perasaan kalian setelah mengikuti materi P5 yang kita lakukan selama 3 bulan lebih ya? Ya. Silakan. Simpel aja. Ya, mungkin sama saja ya. Kesan yang didapatkan bahwa kita mendapat pembelajaran langsung dari alam, ya. Dan pada saat ini, sebelum kita tutup, kita akan menyimpulkan materi kita bersama-sama, ya. Jadi kita dengan semangat menyimpulkan materi kita bersama-sama, yaitu melalui kegiatan observasi di lingkungan sekolah, siswa dapat mengidentifikasi jenis sampah organik yang dapat didaur ulang menjadi kompos. Ini menjadi langkah awal dalam mengedukasi masyarakat sekolah untuk mengurangi sampah dan mulai berpikir tentang penerapan gaya hidup berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi P5 kita ya berakhir hari ini. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah bekerja keras, juga membuat proposal bagaimana menganggarkan dana, semua itu membutuhkan pemikiran dan energi. Jadi secara pribadi Bapak selaku pembina di dalam P5 ini mengucapkan banyak terima kasih. Ya, sebelum ditutup materi kita, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin ujian dan menutup pembelajaran ini dengan doa penutup. Silakan sampai kesana. Ya. Hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat
rahasia sudah memilih di dalam